Kira-kira kalau ada orang yang telah membunuh sebanyak 99 orang, dosanya akan diampuni oleh Allah atau tidak? Spontan langsung kita dijawab, ya tidak bisa. Gak mungkin Allah mengampuni dosa orang yang telah membunuh 99 orang. Allah pasti akan murka dan pasti masuk neraka. Pemuda tadi merasa jawabannya nggak enak. Kemudian pemuda tadi, yang benar Kiai, bukannya Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun, tapi kalau sudah membunuh 99 orang, dia nggak bisa. Nggak mungkin, pasti Allah akan masuk neraka. Ya udah Kiai, ini saya cerita tentang diri saya sendiri. Jadi saya telah membunuh 99 orang. Kalau memang dosa saya tidak diampuni oleh Allah, ya udah, sampai saya bunuh. Biar genap 100 orang yang saya bunuh. Kang Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Apip. Kali ini saya ingin bercerita tentang hamba Allah yang telah membunuh 100 orang tapi masuk surga. Namun sebelum cerita panjang lebar, jangan lupa ngopi dulu guys ya, biar ceritanya semakin semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah diminum kopinya, jangan lupa like, subscribe, komentar ya. Komentar apakah cerita ini menarik atau tidak. Apakah cerita saya ini jelas atau tidak. Komentar ya. Supaya channel kami, cerita kami akan terus diperbaiki agar kedepannya lebih enak lagi ketika didengar ya. Baik, cerita ini dikisahkan dari beberapa ulama tentang bahaya meremehkan dosa kecil. Ketika dosa kecil ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi besar. Begitupun sebaliknya, ketika dosa besar tapi diiringi dengan istighfar terus, maka dosa sebesar apapun akan terus mengikis semakin hilang. Jadi ceritanya seperti ini guys. Dulu ada seorang pemuda yang memang sangat luar biasa nakalnya. Ahli maksiat. Apapun maksiatnya pernah dilakukan. Dari mulai mabuk-mabukan, membunuh, zina, judi, dan lain sebagainya sudah pernah dilakukan oleh pemuda tadi itu. Sampai kemudian pemuda tadi telah membunuh 99 orang. 99 orang. Satu lagi mencapai angka 100 orang. Bayangkan. Membunuh 99 orang. Rasanya bagaimana? Tapi pemuda tadi merasa biasa-biasa saja. Bahkan dia ingin mencari satu orang lagi supaya dia genap membunuh sebanyak 100 orang. Pemuda tadi kemudian berpikir, daripada membunuh satu orang lagi, saya ingin bertobat kepada Allah. Cuman kira-kira tobat saya itu diterima atau tidak. Akhirnya kemudian pemuda tadi mencari ulama, mencari kiai, orang pinter, ahli agama, supaya menjelaskan apakah ketika telah membunuh 99 orang, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah dosa-dosa maksiat yang selama ini dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, disitulah kemudian pemuda mencari ulama yang memang pas untuk ditanya. Sampai kemudian ketemu satu ulama ya, yang dirasa alim, yang dirasa ahli ilmu agama yang sangat bagus. Ditanya seorang ulama tadi, "Kiai, mohon maaf, saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang telah membunuh sebanyak 99 orang, dosanya akan diampuni oleh Allah atau tidak?" Spontan langsung kita dijawab, ya tidak bisa. Gak mungkin Allah mengampuni dosa orang yang telah membunuh 99 orang. Allah pasti akan murka dan pasti masuk neraka. Pemuda tadi merasa jawabannya nggak enak. Kemudian pemuda tadi, yang benar Kiai, bukannya Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun, tapi kalau sudah membunuh 99 orang dia nggak bisa.
Nggak mungkin, pasti Allah akan masukkan neraka. Ya udah Kiai, ini saya cerita tentang diri saya sendiri. Jadi saya telah membunuh 99 orang. Kalau memang dosa saya tidak diampuni oleh Allah, ya udah, sampean saya bunuh. Sampean saya bunuh. Biar genap 100 orang yang saya bunuh. Akhirnya kemudian Kiai tadi takut, lari, tapi kemudian ditarik oleh orang pemuda tadi, langsung dibunuh oleh pemuda tadi. Setelah membunuh genap 100 orang, kemudian pemuda tadi tidak putus asa untuk mencari orang yang memang bisa memberikan arahan, bisa memberikan jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kemudian ketemu dengan satu orang ulama. Ketemu satu orang ulama, kemudian ditanya. Pemuda ditanya kepada ulama tadi, "Pak Kiai, mohon maaf saya mau tanya. Kalau ada orang yang telah membunuh 100 orang, kira-kira dosanya bakal diampuni oleh Allah atau tidak?" Kiai tadi menjawab, "Pasti diampuni. Kalau taubatnya taubatan nasuha dan dia menyesali, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi." Pemuda tadi kemudian, "Alhamdulillah." "Yang benar Kiai." "Ya benar. Allah itu Maha Pengampun. Selama dosanya tidak mencapai kepada kekufuran, selama dia masih ada iman 1 titik saja dalam hati, iman kepada Allah, maka orang tadi dipastikan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosanya." Kemudian pemuda, "Alhamdulillah Kiai, yang dimaksud orang yang membunuh 100 orang tadi itu adalah saya Kiai. Saya ingin bertobat. Tolong berikan hidayah, berikan petunjuk pada saya. Doakan saya supaya saya dapat hidayah dari Allah. Bagaimana caranya supaya saya bertaubatan nasuha ya Kiai?" Akhirnya Kiai tadi, "Udah, kalau kamu pengen bertobat, syaratnya cuma 1. Di samping sampeyan harus taubatan nasuha kepada Allah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang kamu lakukan, kamu harus hijrah. Kamu harus berpindah tempat di mana tempat tersebut itu bukan tempat yang untuk kamu maksiat. Kamu harus berpindah dari tempat ini. Desa ini, kota ini adalah kota yang pernah kamu injak untuk kamu maksiat. Jadi kamu harus pindah dari kota ini. Kamu pindah untuk mencari kiai atau tempat yang lebih baik lagi." Akhirnya langsung pemuda tadi bersiap-siap, "Terima kasih Kiai, terima kasih. Mau doanya Kiai." Salaman. Sampai kemudian di tengah-tengah perjalanan pemuda tadi untuk hijrah, berpindah tempat dari kota yang sebelumnya ke kota lain, tiba-tiba pemuda tadi dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ketika pemuda tadi dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kemudian datang 2 malaikat. Yang pertama malaikat penjaga neraka, yang kedua malaikat penjaga surga. Dan disitulah kemudian 2 malaikat berdebat. Yang penjaga neraka menginginkan pemuda tadi supaya masuk neraka, karena malaikat tadi tahu bahwa pemuda tadi itu telah melakukan dosa yang sangat besar, telah membunuh 100 orang. Tapi kemudian malaikat penjaga surga turun. Disitulah kemudian malaikat penjaga surga bicara dengan malaikat maut. Malaikat maut, orang ini pantas untuk diampuni karena dia sudah berusaha untuk beristighfar, untuk bertaubatan nasuha, supaya hijrah, kemudian dia mau bertobat. Jadi dia sudah bertobat sebelum dia mati. Malaikat penjaga neraka tadi protes lagi, nggak bisa. Biar bagaimanapun pemuda ini telah melakukan maksiat, berbagai macam maksiat. Ada mabuk, ada judi, ada zina, dan lain sebagainya. Bahkan membunuh 100 orang. Mana mungkin Allah bakal mengampuni orang ini? Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat rahmat. Nah, di situ Allah memberikan malaikat rahmat, memerintahkan supaya untuk menengahi 2 malaikat tadi. Malaikat rahmat kemudian bicara kepada 2 malaikat tadi, malaikat penjaga neraka dan malaikat penjaga surga, gini aja, Allah mengutus saya untuk menengahi masalah ini. Coba sekarang kita hitung, tempat dia meninggal dunia itu jaraknya lebih dekat dengan tempat hijrahnya
atau lebih dekat dengan tempat ketika dia bermaksiat atau berbuat dosa besar. Nah, disitulah kemudian diukur. Jadi pemuda tadi meninggal dunia di titik itu, kemudian diukur antara jarak dia meninggal dunia dengan tempat hijrahnya itu berapa kilo, dan tempat dia meninggal dengan tempat dia bermaksiat itu jaraknya berapa kilo. Ternyata jarak antara tempat hijrah dengan tempat maksiat itu lebih dekat dengan tempat hijrah, lebih dekat dengan tempat di mana dia akan berhijrah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian malaikat taubat mengatakan ketika dia lebih dekat dengan tempat hijrah, maka dia pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian malaikat penjaga neraka mengalah dan malaikat penjaga surga akhirnya menjemput dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, ketika kita masih punya iman dalam hati kita, satu titik iman pun, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita masih mau bertaubatan nasuha. Kang Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like,